Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kajian hadis membahas kitab Riyadhus Shalihin, pembahasan tentang memuji Allah dan mensyukuri nikmatnya. Hadis yang ketiga dan hadis yang keempat, lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi ada dua buah hadis lain Bapak Ibu yang kita bahas di kesempatan subuh hari kini, yang berkaitan dengan masalah memuji Allah dan mensyukuri nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabattum walad 'abdi fayaquluna na'am fayaqul qabattum thamrata fuadihi fayaqulun na'am فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dan dari Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, apabila meninggal dunia anak seorang hamba, maka berfirmanlah Allah Ta'ala kepada para malaikat, qabattum walada abdi, apakah kamu telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Maka mereka, para malaikat, menjawab, benar ya Allah. Kemudian Allah kembali bertanya, apakah kamu telah mencabut buah hatinya, mencabut nyawa buah hatinya? Maka mereka pun menjawab, benar ya Allah. Kemudian kembali Allah bertanya, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku? Maka mereka menjawab, dia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Ta'ala berfirman
bangunkanlah untuk hambaku itu sebuah rumah di surga, dan namakanlah rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alayha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alayha, rawahu Muslim. Dan dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala betul-betul redha kepada hamba yang memakan sebuah makanan, kemudian hamba itu memuji Allah terhadap nikmat makanan itu. Kemudian ketika dia meminum minuman, maka dia pun memuji Allah terhadap minuman yang dianugerahkan kepadanya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Dalam pembahasan yang kita sampaikan dalam pertemuan kita yang sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana besarnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan saking besarnya, saking banyaknya, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa hitung. Tapi bisa dihitung nikmat Allah ke bu? Dihitung di siku dua maksudnya. Yang pertama dihitung jumlahnya, yang kedua dihitung nilainya. Tak bisa kedua-duanya awak hitung dah secara rinci, secara mendetail kecil orang kini. Secara jumlah, tidak ada satu pun alat di dunia dan paling canggih alat ituannya yang bisa menghitung itu. Dan sebaliknya, kita tidak memiliki kemampuan untuk membayar nilai dari nikmat Allah itu. Contoh ibu-ibu ya, bisanya bagari-gari mata awak kini, katih ke bawah nikmat itu. Nah, cuba mata awak model mata ikan banyak bu. Jalan setari betul. 24 jam jalan setari. Lain nyaman awak. Jangankan 24 jam, samini salah. Samini saja jalan sama itu nyaman. Tak. Gari-gari katih ke bawah saya mata, lah luar biasa nikmat. Terasa sakit parui. Kemudian mohon maaf, keluar angin di belakang. Setelah itu nyaman parui balik. Nikmat tak? Mat. Cuba kalau tidak dikeluarkan angin tu oleh Allah, nyaman atau tidak? Tidak. Bahkan ada orang yang mesti melakukan atau diambil tindakan operasi dengan biaya jutaan gara-gara hanya sekadar tak bisa buang angin. Nah, jadi kewajiban kita sebagai hamba Allah yang lai berterima kasih, lai tahun tuang kalau istilah kitanya, iaitu dengan bersyukur memuji Allah. Orang saja bapak ibu-ibu lah belanja awak ke tampiknya. Belanja, keluar pitih awak. Atau makai jasa seseorang lah. Jasa ojek online. Pasang aplikasi, kemudian dipesanlah ojek online itu dari rumah ke Bukit Tinggi sekian kanai. Nah, kemudian dibayar. Lah turun awak kecek gitu, kasih dia, kasih dah. Kawan itu, kau orang yang
kita pakai jasanya dan kita bayar, terima kasih awak. Keluar piti awak bu, makasih je awak. Apalagi ke Allah yang nikmatnya tadi tidak ada nilai. Kemudian bersyukur memuji Allah, kau tidak hanya sekadar dalam hal yang menyenangkan saja. Memuji, bersyukur kepada Allah dalam hal yang dalam bentuk ujian sekalipun kita dituntut untuk melakukan. Nah, itulah pembahasan hadis yang ketiga. Hadis tentang dialog Allah dengan malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikatnya itu Bapak Ibu? Israel. Malaikat penyebut nyawa. Jadi dialog tanya jawab Allah dengan malaikat, kau perlu kita pahami, tidak berarti Allah tidak tahu. Bukan. Tapi Allah ingin mengasih tahu. Jadi jangan disangkolo, oh Ustaz, ketika Allah bertanya berarti ada yang Allah tidak tahu, mustahil. Itu yang mesti dijauhkan dari dugaan kita. Pertanyaan Allah bukan berarti Allah tidak tahu, tapi ingin magiah tahu. Karena mustahil Allah tidak tahu, karena pengetahuan Allah itu meliputi hal yang paling kecil sekalipun. Tapi Allah ingin magiah tahu gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk berita berupa tanya jawab Allah dengan malaikat. Bertanya Allah ke malaikat, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Cak malaikat, ya Allah. Qabattum thamrata fuadi, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Cak malaikat, ya Allah. Kemudian Allah bertanya, madza qala abdi, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Dicabut nyawa anaknya, dicabut nyawa buah hatinya. Bertanya Allah, apa yang diucapkan oleh hamba tadi? Ternyata hamba aku Bapak Ibu orang yang bersabar dengan ujian Allah. Kecik malaikat, hamidaka wastarja'a, dia memujimu. Dari situ kita ambil kesimpulan Bapak Ibu, kita memuji Allah dalam setiap keadaan. Makanya ada pujian ketika kita diuji oleh Allah, itu bentuk kalimatnya alhamdulillahi ala kulli halin. Ulang Ibu, alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Senang awak, puji Allah. Susah kita, puji Allah. Kaya awak, dipuji Allah. Miskin awak, puji Allah. Sehat kita, dipuji Allah. Sakit kita, dipuji Allah. Nah, mungkin sebagian orang heran, wah kok meritu Ustaz, susah awak kok dipuji Allah. Karena tidak ada satu pun yang ditetapkan Allah kecuali itulah yang terbaik untuk hamba. Awak yang tak tahu, ya. Bara banyak sesuatu yang kita ratapi kini Bapak Ibu, kemudian di kemudian hari disyukuri. Ada oranglah pesan tiket penerbangan, ya, tiket penerbangan pergi ke Jakarta, berat tiket lebih 1 juta, misalnya lebih 1 juta. Pesan tiket, kemudian pesan pula travel yang akan menjemput ke rumah nanti, Kalimantan ke bandara, kemudian lah datangnya jemputnya awak, kemudian lah tiba di bandara.
Bukan. Alun ya. Kironyo macet jalan. Dek musim penghujan go ado jalan putih. Petang kan putih jalan di Keloan tu yang dekat Ayangek tu. Ya. Bahkan berita terbaru, orang yang memberahsiakan aliran yang tersumbik di sini memakai ekskavator tu anyui meninggal sudah. Tak sempat menyelamatkan diri dan dianyuikan oleh arus ayanan lumayan kadang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Putus akses jalan dah bisa lewat auto. Yang dalam perkiraan awak 2 jam atau 1,5 jam lah sampai di bandara dari rumah. Kironyo dek keadaan mode itu akhirnya baputa-puta auto tiba di bandara pesawat lah tabang. Angui tiket. Kalau pesawat tu kan tak mode angkot. Kalau angkot ni tunggunya awak kalau telek. Kalau pesawat tak peduli. Dia tabang juga. Ujian tak itu? Ya. Nah, orang berimannya akan mengatakan pasti ada hikmah. Dan berbagai kisah Bapak Ibu ceritakan bagaimana tentang orang yang Allah uji dengan ketinggalan pesawat yang awalnya menggerutu kerana mengeluarkan biaya segala macam. Kemudian tiba-tiba lihat berita pesawat tadi jatuh. Malas lihat itunya sujud syukur sambil mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menakdirkan diriku tidak jadi naik ke pesawat itu. Tadi menggerutu, tadi tak senang dengan ketentuan Allah, kini nak tangguang sujudnya dah, tak tangguang syukurnya dah. Ternyata itu cara Allah menyelamatkan dirinya. Nah, hamba ko yang ditanya oleh Allah tentang malaikat ko, diuji oleh Allah, wafat anaknya, wafat buah hatinya, hamidaka, justru dia memujimu, alhamdulillah ala kulli halin. Kenapa? Karena banyak keutamaan-keutamaan, hikmah-hikmah yang akan didapatkan oleh seseorang yang Allah uji dengan ujian. Atau contohnya Bapak Ibu, yang pertama ujian ko menghapus dosa-dosa awak. Kata Nabi, tidaklah seorang Muslim diuji oleh Allah dengan sakit, dengan rasa sedih hati, dengan kegundahan, dengan ketakutan, bahkan sekedar tertusuk duri kakinya, kecuali dengan itu semua Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Makanya satu sisi Bapak Ibu ya, ketika seseorang diuji oleh Allah meninggal salah satu anggota keluarganya, sebelum meninggal nampak ko dan ibu ko sakit, para mau sakit sebulan, dirawat pun di rumah sakit, lah diupayakan pengobatan semaksimal mungkin yang bisa diusahakan oleh keluarga. Tapi qadarullah, karena ajal beliau lah datang, beliau meninggal dunia. Kira-kira hikmahnya Bapak, insya Allah itu tanda sayang Allah ke keluarga itu, ke yang wafat itu, karena sebelumnya meninggal dunia Allah berahsiakan dosanya dengan sakit tadi, kalau nyolai sabar. Tapi ibu awak ustaz, iya ibu kita dengan penderitaannya tu, iya. Tapi hikmahnya apa? Menghadap Allah dalam posisi, dalam status diberahsiakan dosa-dosa. Makanya ketika ada keluarga yang sakit Bapak Ibu, dua nan dituntut sabar. Penting tu awak semua Pak.
Ketika ada keluarga nan sakit, dua pihak yang dituntut sabar. Yang pertama, nan sakit itu sendiri. Nyo sabar menerima ujian Allah, nyo tidak mengeluh, nyo tidak kasak kusuk, lebih tenang hatinya kalau menerima takdir. Tentu itu adalah hal yang terbaik menurut Allah dalam pandangan. Kemudian yang kedua yang sabar juga adalah keluarga, terutama yang mengawani boleh di rumah sakit. Bapak ibu-ibu, kita punya pengalaman menjaga keluarga yang sarang sakit masaki. Anan paling terasa dewa. Kan bosan. Ambo adalah pengalaman berapa kali menjaga di rumah sakit itu. Kadang 3 hari awak rumah sakit tanggung suntuk itu. Ya. 3 hari. Kalau tidak bisa bangga-bangga. Itu saya aktivitas awak kan? Sabar. Cuba kalau tidak sabar keluarga aku, mungkin saling tulak menolak, tidak ada seorang pun yang mahu menjaga pasien. Banyak saya alasan. Niko dan sibuk lah segala macam. Ya nak bu? Butuh pengorbanan. Butuh kesabaran dari menjaga. Butuh kesabaran mau urus iko, mau urus itu, bali ube itu, bali ube iko. Makanya memang ketika ada keluarga kita yang sakit ke Bapak Ibu, bagi-bagi tugas lah awak. Misal bagi tugas. Kalau boleh keluarga misalnya bu, kalau ada yang sakit yang dirawat itu, bagi tugas paling tidak 2. Ada yang bertugas di dalam, ada yang bertugas di luar. Jangan surang menjaga tu nyo mengamehi kedua-duanya. Paniang kepalanya. Nah tugas di dalam ya menjaga nak sakit, mau urus-urus administrasi. Yang tidak bisa bebas awak yang dari luar ko mau urus, kerana ada batasan-batasan wilayah yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang punya kartu jaga tadi. Kemarin itu biasanya. Kalau tidak jam-jam bezuk, tidak bisa masuk. Nah, itulah tugas yang di dalam. Tugas yang di luar mana? Ia mengurus keperluan pasien kah atau keperluan dan menjaga di luar. Contoh, kok membelian nasinya untuk menjaga. Membelian buahnya, menyediakan kuih-kuihnya supaya dia nyaman. Atau kok membelian ube-ube dan perlu mungkin dibeli di luar. Jadi terbagi amanah tuak menjaga sakit. Di dalam lain orangnya, dan di luar lain orang. Selagi masih bisa awak membagi seperti itu, baru itu terasa nanti Bapak Ibu bagaimana kekeluargaan itu teruji ketika diuji oleh Allah dengan ujian tadi. Masuklah kadang kita bangun sana memang harus ada lo rasa pareso. Ada rasa pareso. Contoh, orang tua kita sakit dirawat rumah sakit. Kita bangun sana ada bertiga. Alhamdulillah nan surang ko lain namuah biarlah. Ya, kerana nang kalian berdua ko sibuk kerja, kalau mungkin PNS segala macam terikat dinas. Kalau ambo indak bebas orangnya, biarlah ambo yang menjaga ibu. Bapak ibu-ibu, bak di sopreso maksudnya bang. Tolong pula perhatikan kehidupannya dan keudusana awak yang lain namun mengorbankan waktunya untuk menjaga orang gaya awak. Fasilitasinya, kebutuhan hariannya penuhi. Bahkan kalau biasanya kerajo misalnya di hari normal kerajonya dapat penghasilan 100,000 sehari. Dan baru aku menyumbanglah supaya bisa lo terbayar kehidupannya kerana telah menyediakan waktu untuk menjaga orang gaya. Sampai di sini seharusnya kita berpikir Bapak. Jangan sampai kalimat keluar mereka ambo kambo senbo kan punya kesibukan luar. Kenapa? Karena saudara dosa anak lain tak punya pemikiran bagaimana memikirkan naniko gitu. Nampaknya sederhana, tapi bara banyak
ke baduzana dak pakai luan hubungan dek gara-gara itu tadi. Tapi kalau diatur sedemikian rupa, naniko tugasnya fokus di dalam, naniko memperhatikan dari luar, mencukupi kebutuhannya, sehingga walaupun dengan tanggungjawab yang berbeza-beza, tetap bisa untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan saling lempar-lempar, jalankan saja dengan kemampuan. Kalau memang nusana awakku misalnya kerajonya terikat dinas tadi, tidak bisa meninggalkan. Ya, nyo PNS, nyo ASN, mesti masuk kerajo dari jam sekian, pulang jam sekian. Tambah tugas-tugas ni bawa pulang. Anu bisanya mengawal di rumah sakit. Jangan awak mau upek-upek pula, ambo-kambo sendak pahami itu. Dan awak yang tak bisa untuk berperan menjaga secara langsung di rumah sakit, rasa preso pun ditingkatkan. Perhatikanlah kehidupan bagaimana dan menjaga di rumah sakit ko bisa pula terperhatikan kehidupan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, diapui dosa-dosa. Mudah nalai, kenapa kok ketika diuji oleh Allah kita memuji Allah? Karena kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah berikan ujian untuknya. Kita ulangi cik Nabi tadi, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah uji dia. Kadang kalau awak senang setaruh Bapak Ibu, lupa awak je Allah. Ya nak? Kayo setaruh, sehat setaruh, tak pernah merasa kekurangan piti, tak pernah merasa sakit, tak pernah merasa ujian-ujian hidup. Kadang melenakan awak seolah-olah sadonya selesai dengan piti kita, dengan jabatan awak. Sehingga tak ada terasa nikmat harta tadi, tak ada terasa nikmat kesihatan tadi. Tapi cuba sekali diuji oleh Allah, dan biasanya siap giginya. Diuji oleh Allah sikit gigi. Terasa nak nikmat sihat gigi. Yang biasanya paru pun tak ada baulah, senang setaruh, kemudian diuji oleh Allah sakit paru yang luar biasa. Baru terasa nikmat sihat Yang biasanya bernafasnya lancar, tak ada masalah. Kini diuji oleh Allah sasak angok. Bahkan dilarian ke rumah sakit harus pakai oksigen. Terasa nak nikmat bagaimana nikmatnya bernafas dengan normal tu. Jadi dengan ujian yang diberikan oleh Allah itu, tanda Allah sayang kau. Tanda Allah inginkan dan elok untuk diri kita. Makanya kita memuji Allah. Hamidaka, dia memujimu ya Allah. Wastarja'a, dan dia mengucapkan kalimat istirja. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami kembali kepada. Awak ku milik Allah. Anan kita miliki kini sadonya titipan Allah, termasuk diri kita. Titipan wajib nak dijaga bok. Dosa satu kali nusana kita nyopai haji 40 hari. Nya punya oto. Dan kecilnya dia ambo pai haji, ambo titipkan oto kapak ya. Nah pakailah. Pakailah selama ambo pai. Tak sekali titipkan, diizinkan memakai.
Nah kemudian kewajiban awak ko iyo ka dipakai pelihara-pelihara lah, pandai-pandai memakainya. Ko habis minyaknya isi, ko agak tersendat-sendat jalannya peloi, kerana awak dibolehkan memakai. Ketika orang tadi pulang atau awak diminta kembali mengembalikan yang lanyu titipkan, senang tak artinya? Senang, kerana nyo amanah. Tapi cuba nyo payah haji 40 hari tadi, nyo titipkan otonyo ke awak dan kita boleh memakainya, tapi tidak ada tanggungjawab sedikit pun. Nah, marang sembok oto, tak ada dijaga kebersihannya, tak dijaga masinnya. Bahkan ketika nyo pulang lah lecet-lecet oto. Ketika nyo minta balik otonya tadi, dalam keadaan seperti itu, berang taknya? Berang. Karena kita nak amanah. Nah itulah lebih kurang kalimat istirja' tadi. Dan nadu dalam diri kita, apakah fisik awak, kemudian fasilitas-fasilitas hidup yang kita miliki, titipan Allah. Seolah-olah seperti orang menitipkan oto tadi. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, kau titipan nambo, pakailah, tolong jaga-jaga, pandai-pandai memakainya. Nah nanti ketika awak kembali ke Allah, ditanya oleh Allah, bah titipan nambo? Alhamdulillah ya Allah, boleh pakai sebaik-baiknya, boleh jaga. Senang tak hati Allah? Senang. Tapi ketika Allah titipkan kepada kita nikmatnya tadi, nan badan kau tak ada dijaga fisik, makanan sembarang, minuman sembarang, tak peduli air yang dimakan, air yang diminum, yang dikonsumsi merusak badan, tak peduli. Kemudian nikmat ikon, nikmat itu diagih oleh Allah, dititipkan oleh Allah, tak dipakai nikmat itu sebaik-baiknya, balik ke Allah nanti. Wa inna ilaihi raji'un, ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apa nikmat yang aku titipkan kepada engkau? Menjawablah awak, kena awak nak risau duta mereka. Ketika Allah dapati kita nak amanah dengan titipannya tadi, marah Allah wajar atau tidak? Itulah analoginya, permisalan. Kalimat istirja' itu. Ketika kita menyadari segala sesuatunya ko adalah titipan Allah, maka kita akan jaga titipan itu dengan sebaik-baik. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita menyadari segala sesuatu di dunia adalah titipan Allah, ketika yang menitipkan meminta balik yang dititipkannya, tak usah lebih berak. Ini titipan ke awaknya, tak awak yang punya. Itulah yang digambarkan oleh hadis, tentang hadis yang luar biasa tentang dua orang sahabat, Abu Talhah dan istrinya. Jadi beliau berdua ko punya putra, punya anak masih ketek. Kemudian anak ketek ko suatu kali diuji oleh Allah dengan sakit. Nah suatu hari Abu Talhah punya keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, mesti meninggalkan anak. Beliau keluar, ternyata di tengah-tengah keperluan tadi anak meninggal dunia. Tapi apa pesan dari isteri beliau ke keluarga Abu Talhah? Tolong jangan nado dan menyampaikan berita ko ke suami ambo kecuali ambo sendiri. Pintar dari awal, biarlah menyampaikan berita ko siapa? Ummu Talhah sendiri, isteri Abu Talhah. Nah kemudian pulang Abu Talhah, ekspresi istrinya mau di hari biasa. Dibukaan pintu, disambut dengan ramah, kemudian dihidangkan makanan. Kau malam hari ceritanya kau bapak ibu, malam hari ya, dihidangkan makanan. Lah makan Abu Talhah lah kanyang paruiknya, kemudian Abu Talhah kau berhias dengan secantik-cantiknya. Kemudian malam itu mohon maaf terjadi hubungan suami istri. Lah selesai hajat Abu Talhah kau lah kalalok lai
Ya. Abu Talha tadi bertanya bahagia keadaan anak kita, keadaan anak awak dalam keadaan tenang. Ya, baru-baru tiba Bapak Ibu ya. Tanya Abu Talha ke istrinya, bahagia keadaan anak awak? Anak kita dalam keadaan tenang. Betul tak istrinya Bu? Betul tak? Dah. Orang meninggal kan dia tenang Bu ya. Kan dia tenang. Tak, tolong gerak-gerak. Tapi dia memakai kalimat bersayap itu supaya tidak mengajukan suaminya. Dalam pikiran suaminya, oh tenang berarti kau anak serang istirahat. Nah, mulai sehat kau. Tapi yang dimaksud oleh Ummu Talha bukan seperti itu. Ya. Dari layani segala macam lah, selesai hajat beliau, maka barulah oh istri beliau bertanya, wahai suamiku, kok seandainya ada orang menitipkan sesuatu kepada seseorang, kemudian suatu hari yang menitipkan meminta balik barang titipannya itu, apakah layak orang yang dititipkan merasa tidak redha ketika diminta kembali? Kecik Abu Talha tentu tidak. Dia mesti redha, dia mesti kembalikan kerana itu bukan miliknya. Maka barulah di situ Ummu Talha mengatakan, wahai suamiku, ketahuilah bahwa Allah telah mengambil titipannya, yaitu anak kita. Nah, pandai caranya menyampaikan ke suami. Tak terkejut nak menggaruang-garuang. Walaupun kini tu tak bisa mereka lah Bu ya. Tak bisa kini manduk-anduk mereka dulu tak bisa lah. Tapi itulah cara bentuk kesabarannya menyampaikan dengan penuh ketenangan di tengah-tengah ujian yang tidak ringan. Tak banyak orang yang bisa mereka. Dan Abu Talha aku agak kurang redha dengan cara sikap isteri Allah. Bakal mana lah eloknya, tapi kalau keinginannya bakal dari tadi sampai ya. Lama kalau dulu lah segala macam dulu baru dia tahu. Paginya selesai solat subuh bercerita lanjut ke Rasulullah. Kau anak masih terbujur di rumah ku boleh. Rasulullah Assalamualaikum ceritakanlah. Kecik Nabi, wahai Abu Talha, apakah engkau tadi malam berhubungan dengan istrimu? Maka Abu Talha mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Nabi mendoakan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kalian berdua. Dan terbukti Bapak Ibu, setelah wafatnya anak beliau nan surang itu, baturui istri beliau ko melahirkan anak sampai 9 orang. Dan 9 ko kecil orang kini tak kaleng-kaleng lah. Sadonyo hafiz Quran. Sadonyo ahlul Quran. Kecik sahabat yang mencaliak kehidupan dari Abu Talha dan istrinya tadi, keluarganya tadi. Nah, itulah sahabat Nabi yang betul-betul memahami kalimat istirja' itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat inna lillahi itu bukan kalimat basa-basi, tapi nasihat untuk orang yang sedang diuji. Inna lillah, aku sadunya milik Allah. Lah datang dan punya memintanya balik. Sadih hati, iya. Beridang ia mata, iya. Tapi kanonan punya lah meminta balik. Tidak ada sikap kecuali redha dengan meminta. Kerana kau titipan. Awak pun nanti akan kembali ke Allah. Kemudian akhirnya Allah ke malaikat tadi, ubunu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Kalau begitu, bangunkanlah untuk hambaku yang sabar tadi, yang diuji tadi, sebuah rumah di dalam syurga, nama rumahnya Baitul Hamdi, rumah pujian kepada Allah. Bapak Ibu, hadis yang kampe kata Nabi, sesungguhnya Allah, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah betul-betul redha, betul-betul senang, betul-betul suka
mensukai, menyenangi, mencintai seorang hamba apabila dia makan satu makanan, dia memuji Allah atas makanan yang diberikan kepadanya. Dan ketika dia meminum minuman, setelah dia minum, dia memuji Allah terhadap minuman yang diberikan kepadanya. Makan minum kita Bapak Ibu jago adab. Jangan sekadar makan minum untuk mengenyangkan perut. Mohon maaf, kalau makan sekadar untuk kenyang, maka tidak ada bedanya kita jo mohon maaf binatang. Ya. Kalau makan untuk sekadar menghilangkan lapar jua binatang pun seperti itu. Makanya berbedalah kita darinya. Berbedanya, perhatikan adabnya. Pertama, diajarkan oleh Nabi kepada anak tiri beliau. Jadi beliau menikahi seorang perempuan janda yang lah punya anak, nama isteri beliau tu Ummu Salamah. Suaminya dulu namanya Abu Salamah. Wafat Abu Salamah, Ummu Salamah menjadi janda, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak tiri dari Ummu Salamah ko. Salah seorangnya namanya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ketika masih ketek makan, dihidangkan makanan, kemudian nyawa jambu iku ambil itu, ditahan tangannya oleh Rasulullah. Kemudian kecik Nabi, ya gulam, nak, samillah, kalau engkau makan baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang dekat dengan dirimu. 3 adab diajarkan oleh Nabi kepada anak ketik tadi, anak sambung beliau, anak tiri beliau. Yang pertama baca bismillah, dan kedua makan di tangan kanan, dan ketiga makan makanan yang dekat jawab, jangan menjemur-jemur dan jawab. Bismillah dengan nama Allah, artinya awak makan betul-betul niatnya untuk kebaikan, taknya sekedar untuk menghilangkan lapar, menghilangkan awet. Bismillah. Susahnya baca bismillah itu Bapak Ibu. Susah. Itu heran. Susahnya baca bismillah. Susah nak baca bismillah, Bu? Oh, nak apa di ustaz Allahumma barik lana itu tidak masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan Allahumma barik lana itu hadisnya lemah. Tak apa nak dia awak, tak itu nak awak baca terserah. Karena perintah Nabi juga apa? Samillah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak bisa bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Cuba bismillah tidak bisa. Baliknya tu. Yang kedua, baliknya makan je minum tangan kanan. Kerana mohon maaf kini Bapak Ibu, awak kau terlalu banyak beralasan. Menggalih dengan tangan kumuah lah, dan segala macam lah. Galih kau kumuahnya Bapak Ibu, kan cuci lah Biko? Cuci. Lalu mengawak camai galih kumuah? Kan cuci je Biko tu ya. Kemudian dengan itu awak beralasan je minum je tangan gidah. Cik Nabi, idza akaltum falyakul biyami, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, wa idza syariba falyashrab biyaminihi, fa inna syaitana yakulu wa yashrabu bishimalihi. Kalau kamu makan, kalau kamu minum, minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan itu makan minumnya jo tangan kida. Jadi ketika awak memilih je tangan kida Bapak Ibu, berarti awak melekatkan sifat setan tu ke diri awak. Mohon maaf ya, agak kareh sedikit. Karena susahnya makan minum tangan suo. Kumuahnya kan bisa. Susah, biarlah kumuah.
Kena cuci je kot. Takut je kau muah, akali. Tak risau rekod. Susahnya Bapak Ibu ya. Letakkan gale di punggung tangan. Tolong je mulut, dorong. Tangan kanan tak? Apa susahnya? Tapi kan awak banyak beralasan akhirnya nikolah itulah. Akhirnya juga kida aja minum. Kemudian yang ketiga kata Nabi, ke anak tiri beliau, wakul mimma yalik, makanlah yang dekat darimu. Dan jangan menjambu-jambu. Kalau seandainya banyak makanan dan awak makan bersama je orang lain. Kalau awak surang, saya salah dia awak lah. Awak makan di rumah makan gua. Awak surang nan adonya di meja tu. Kalau rumah makan awak tu kan banyak sambahnya boy. Iko itulah kalau di hidangan ya. Kalau awak surang salah dia awak. Tapi kalau sama-sama adab dan etikanya jangan menjambu-jambu. Kalau ingin misalnya sampai itu ingin awak jauh dari diri kita, boleh saja minta tolong kanan dakik untuk membiarkan. Dalam adab awak kan diajarkan pula itu. Lala makan. Ya. Dalam makan pun lain ada pula adabnya. Contohnya kalau minum, usahakan Bapak Ibu minum itu supaya lebih menjaga kesihatan awak dan menjaga pernafasan kita. Jangan sekali nono habis. Terus sekali nono habis. Kali ayah segala ekor adik saking awalnya. Gitu ya. Berbahaya ke fisik. Tapi Nabi mengajarkan 3 kali tegukan. Contoh. Biar ngok lo. Biar ngok lo. Rehat pada tu nari muka no jaban suan-suan. Minuman. Halai. Jangan makan, jangan minum dengan berdiri tagak. Kini malah sebagian tampik lah di set pulo makan ketika beralik kau tagak. Auzubillah. Ni Rusia tu niru orang bukan Islam. Tagak dok makan, tagak lu minum. Auzubillah. Kalau untuk minum memang ada riwayat Bapak Ibu Nabi ku minum tagak. Tapi saya lihat kondisi bila beliau minum tagak. Pertama kerana di kondisi yang tidak memungkinkan duduk. Ada kondisi-kondisi tertentu dan membuat awak tak bisa awak duduk. Kuliah. Dan kedua Nabi pernah minum tagak ketika beliau minum air Zam-Zam. Makanya kalau pergi haji, pergi umrah di Masjidil Haram tu kan ada tong-tong Masjid Haram, Masjid Nabawi, tong-tong isinya air Zam-Zam. Kalau cari awak ada orang minum tagak, minum air Zam-Zam, tak usah heran. Kalau Nabi pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri dan itu tidak dilarang, khusus air Zam-Zam. Makanya usahakanlah pada hakikatnya minum jauh tagak itu dalam kondisi normal makruh hukum. Ya. Artinya usahakanlah duduk atau jongkok minum. Supaya apa? Supaya bisa terjaga. Makan minum awak tidak sekadar makan minum mengenyangkan parut, menghilangkan nawai, tapi dapat pahala kita dari situ. Lah selesai makan, lah selesai minum, alhamdulillah kenyang parut. Kemudian jangan lupa membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah saya jadi Alhamdulillahirabbil alamin lancar. Dibaca doa alhamdulillazi at'amana wa saqana boleh. Intinya Allah senang. Selesai awak makan, selesai kita minum, kita puji Allah. Kanunan magiah makan dan magiah minum dan mengizinkan kita bisa makan dan mengizinkan kita minum adalah Allah. Masih lama juga sambal lado tu alhamdulillah.
Masih lama jo samba-samba kampung awak, alhamdulillah. Walaupun sederhana. Karena bara banyak orang yang punya pitih bapa ibu. Tapi kecik doktor, apa nak boleh makan iko, nak boleh 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 iko. Banyak nak bolehnya pada bolehnya. Nak boleh apa doktor? Kau masak sayur, tak boleh pakai garam. Ambil minum, tak boleh pakai gula. Nan pahit-pahit, masam-masam. Awak alhamdulillah, anan ada santuang. Dua pantangan yang dia awak. Pantangnya bu. Pantang nampak je pantang seketik. Kalau adonyo, pantang tidak. Kalau lah adonyo, pantang seketik. Alhamdulillah, masih Allah berikan kemudahan kita makan minum. Nah, itulah tentang masalah syukur yang mesti kita pahami dengan sebaik-baiknya. Terakhir Bapak Ibu, masalah makan dengan tangan kanan. Pada sebuah riwayat, jadi ada seorang laki-laki makan di samping Nabi jauh tangan kidanya. Kan makan. Cik Nabi, kul bi yaminik. Makanlah je tangan kanan engkau. Kemudian laki-laki tadi menjawab, la astati'. Buat tak bisa ya Rasulullah. Tak bisanya itu lebih ke mengatakannya tak namuah merubah kebiasaan. Agak membangkangkan Nabi. Kecik Nabi, lastata'. Kalau begitu kapanpun kau tidak bisa. Kemudian yang terjadi, ketika laki-laki tadi mencuba makan di tangan kanannya, saat itu tidak bisa di tangan kanan. Nah, khawatirnya Bapak Ibu kayak minum tadi, banyak juga beralasan tidak bisa makan minum di tangan kanan. Niko dan niko lah. Kok Allah takdirkan memang tidak bisa je tangan kanan kau biko balik. Allah lumpuhkan setangan awak kau sehingga sadonyo je tangan kida, makan je tangan kida, minum je tangan kida. Karena awak tidak berusaha melaksanakan sunnah tadi dengan sebaik-baik. Nah, kau orang dapat doa dari Nabi. Karenanya tidak menerima perintah Nabi itu dengan lapang hati. Tapi cuba kalau nyo kecikkan, ya Rasulullah mau usahakan. Misalnya lah bahasa awaknya begitu. Tentunya tidak akan dapat doa begitu. Artinya kau sebagai pelajaran untuk kita, ketika diajarkan kita adab-adab, apakah itulah persoalan makan dan minum dan lain sebagainya, kalau seandainya alun bisa awak melakukannya secara sempurna hari kini, tapi punyalah niat, insya-Allah suatu kali awak akan merubah kebiasaan namun kurang elok. Mudah-mudahan bisa diganti dengan nan elok. Nah, itulah kajian kita. Insya-Allah pertemuan berikutnya Bapak Ibu kita bahas tentang perintah bersolawat kepada Rasulullah. Kalau yang kini kan perintah memuji dan mensyukuri nikmat Allah. Pertemuan berikutnya tentang perintah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu salat sunat syuruk kita dah masuk, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.